Garut merupakan awal perjalanan kami menuju Candi Cangkuang. Kota Garut sendiri terletak sekitar 64 km di sebelah tenggara Bandung dan 250 km dari Jakarta. Pada era 20-an, Garut dikenal dengan sebutan Swiss Van Java karena pesona alamnya yang menakjubkan dengan kontur yang sangat eksotis dan hawa sejuk yang bersih. Selain mendapat julukan Swiss Van Java, pada tahun 1962, kota Garut pernah mendapat julukan Kota Intan karena menjadi kota terbersih di seluruh Indonesia. Areal Cangkuang itu yang di dalamnya ada danau atau kolam ya yang luas, itu milik pemerintah Jawa Barat provinsi. Namun kita punya kewenangan untuk pengelolaan. Kemudian di dalamnya ada bangunan candi. Nah, bangunan candi ini sebetulnya ini merupakan bangunan cagar budaya, dan kewenangan untuk pemeliharaan BCB ini adalah di balai yang ada di Banten ya. Namun dalam sisi tanggung jawab pemerintah daerah pun sama. Jadi apa yang ada di Cangkuang merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Oleh karena itu, karena kami memiliki filosofi bahwa wisata itu diharapkan memiliki multiplier effect yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga itu merupakan satu perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak membeda-bedakan siapapun yang ingin melakukan kegiatan jasa usaha wisata di sana, dipersilahkan lah gitu. Namun dari sisi tanggung jawab perencanaan, pengembangan dan penataan yang seharusnya dikembangkan di Cangkuang itu sepenuhnya menjadi porsi pemerintah sebelum sektor swasta turut serta di sana. Jadi selama ini tanggung jawab membangun itu tanggung jawab kami, tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi kami memiliki strategi dalam pengembangan itu, bagaimana pengembangan wisata yang berbasis masyarakat. Desa Cangkuang terletak di antara kota Bandung dan Garut. Di Desa Cangkuang inilah terdapat danau dan Candi Cangkuang yang berjarak kurang lebih 3 km dari Desa Leles. Angkutan tradisional semacam delman atau andong pun masih tetap dipergunakan sebagai alat transportasi di daerah ini. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 45 menit, akhirnya kami pun sampai di Desa Cangkuang, tempat di mana Candi Cangkuang dan Kampung Pulo berada.
hendak menuju ke lokasi candi, diharuskan menggunakan rakit sebagai alat penghubung. Mencari udang dan menangkap ikan menjadi salah satu mata pencaharian sebagian besar para penduduk Desa Cangkuang. Selain itu, hampir setiap tahun mereka sering mengadakan pesta air dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa diselenggarakan oleh kelompok penggerak pariwisata Desa Cangkuang. Situ Cangkuang juga digunakan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat setempat maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Kita sudah sampai, tapi jalanan menuju dermaga rusak, tapi nggak masalah, kita lewat perahu di samping saja. Sekarang saya sudah berada di depan pintu masuk gerbang menuju candi. Katanya sih banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang tertinggal di sana. Untuk mengetahui lebih detail lagi, bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Di belakang saya itu Candi Cangkuang, dan tepat di samping candi merupakan makam Badalah Arif Muhammad. Beliau sebagai seorang penyebar agama Islam pertama kali umumnya di daerah Cangkuang dan khususnya di Kampung Tua. Bila dilihat dari bentuknya, Candi Cangkuang ini sangatlah sederhana, karena pada bagian-bagian candi kami sama sekali tidak menemukan relief apapun. Di dalam candi terdapat ruang dengan ukuran 2x2 x 3 meter, dan di dalam ruangan tersebut terdapat patung Siwa yang berukuran 62 cm. Tampak sangat jelas bahwa ada bagian-bagian dari patung yang mulai rusak dimakan usia, bahkan bagian tangan patung sampai saat ini belum diketemukan. Ornamen di dalam candi pun sangat sederhana. Bentuk atap bagian dalam candi hampir menyerupai bentuk piramid. Tepat di bawah patung Siwa terdapat sumur dengan kedalaman 7 meter. Konon pada zaman dahulu, sumur ini digunakan untuk menyimpan abu jenazah. Makam Badalah Arif Muhammad berukuran 2,6 kali 1,2 kali 0,8 meter. Makam ini berdena persegi panjang yang semakin ke atas semakin mengecil. Nisannya berukuran 46 kali 25 kali 6 cm dengan letak posisi miring ke arah dalam. Sedangkan jarak antara kedua nisan adalah 1 meter. Penemuan Candi Cangkuang yaitu tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 1966. Yang menemukan Candi Cangkuang yaitu namanya Dr. Andes Uka Chandra Sasmita. Nah, di mana beliau ini adalah salah seorang ahli arkeologi Islam, di mana datangnya ke Cangkuang setelah membaca dari sebuah buku, di mana bukunya karangan seorang Belanda yang namanya Vorderman, terbitannya tahun 1893. Kemudian pada tahun 1968, di sini diadakan suatu pengumpulan, yaitu batu-batu yang merupakan pramen-pramen candi, ditambah dengan adanya suatu penggalian, di mana di dalam penggalian itu di sini ditemukan ada sebuah fondasi candi yang asli, itu ukurannya 4,5 kali 4,5 meter persegi. Nah, maka pada tahun 1974 di sini diadakan percobaan pemugaran yang berlangsung sampai tahun 76. Nah, di mana dalam proses percobaan pemugaran dengan kondisi batu candi yang 40% ini, ternyata Candi Cangkuang ini dapat dipugar kembali. Karena dari kaki candi sampai badan kaki sampai ke atap candi, ke atas candi, ini batu yang sisa tadi bisa melengkapi dengan batu-batu yang sebagai penambahnya.
Jadi antara makam dan candi, walaupun lokasinya sangat berdampingan sekali, ini tidak ada hubungan apa-apa, ini secara kebetulan, karena waktu penggalian, fondasi candi ditemukannya dekat makam Arif Muhammad. Itulah sejarah yang ada di cagar budaya Candi Cangkuang, dan nama cangkuangnya diambil dari sejenis pohon cangkuang yang dulu banyak tumbuh di sekitar pulau ini, yang dijadikan menjadi sebuah nama desa-desa Cangkuang. Setelah candi ditemukan, maka candi juga mengikuti ke nama daerah menjadi Candi Cangkuang. Itulah ya, sekali lagi sejarah yang ada di Cangkuang. Di museum inilah terdapat beberapa peninggalan sejarah tentang Candi Cangkuang dan beberapa peninggalan sejarah tentang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beberapa bukti peninggalan Mbah Dalem Arif Muhammad saat penyebaran agama Islam pada permulaan abad ke-17 diantaranya adalah naskah khutbah Jumat yang terbuat dari kulit kambing, kitab suci Al-Quran yang terbuat dari kulit kayu berukuran 33 x 24 cm, kitab ilmu tauhid, kitab ilmu fikih yang memiliki ukuran 26 x 18 cm, 25 x 17 cm, 23 x 14 cm, dan 25 x 17 cm. Tulisan dari kitab ini sebagian masih dapat dibaca dan sebagian lagi sudah buram karena kondisinya sudah banyak yang sobek dimakan usia. Ini buku tentang Candi Cangkuang dan Kampung Pulo, Pak. Iya. Semua sejarah tentang Candi Cangkuang dan Kampung Pulo ada di sini, Pak. Jadi itu buku itu udah lengkap semua sejarah Cangkuang itu, Kampung Pulo dan sejarah ke rumah adat dengan peninggalan ada di sini itu udah semua. Di Kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer berhadap-hadapan dan terdiri dari 6 kepala keluarga. Masing-masing 3 buah di sebelah kiri dan 3 buah di sebelah kanan, ditambah dengan 1 buah masjid. Jumlah rumah tersebut ternyata menjadi simbol dari anak-anak Mbah Dalem Arif Muhammad. Pada waktu wafat, beliau meninggalkan 6 orang anak wanita dan 1 orang anak pria. Rumah adalah simbol bagi anak wanita, sedangkan masjid adalah simbol bagi anak pria. Jumlah rumah tersebut tidak boleh ditambah dan dikurangi. Dilihat dari kehidupan sehari-hari, warga Kampung Pulo sangat mematuhi adat istiadat yang berlaku. Misalnya saja, pada hari Rabu para peziarah dilarang untuk berziarah ke makam Mbah Dalem Arif Muhammad, karena pada zaman dahulu, hari Rabu merupakan hari di mana Mbah Dalem menyampaikan ajaran agamanya. Selain itu, bentuk atap rumah selamanya harus memanjang. Di Kampung Pulo juga dilarang memukul gong besar, karena menurut kepercayaan akan ada sesuatu yang terjadi bila mereka melanggar adat istiadat tersebut. Khusus di Kampung Pulo, tidak boleh memelihara ternak besar berkaki 4, dengan alasan menjaga kelestarian tanaman dan menghindari kotoran-kotoran karena di lokasi Kampung Pulo banyak sekali makam yang dikeramatkan. Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak wanitanya. Sedangkan bagi anak pria yang sudah menikah, mereka harus meninggalkan kampung tersebut setelah 2 minggu. Cukup seru dan menarik perjalanan saya kali ini. Dan perlu diketahui bahwa lokasi wisata Candi Cangkuang ini sangat layak untuk dikunjungi. Candi Cangkuang ada salah satu cagar budaya yang patut dilestarikan. Tentang lestari atau tidaknya candi dan lingkungannya, semuanya bergantung kepada kita. Sejauh mana kita bisa menganggap candi merupakan tempat yang sakral, di mana ada batasan-batasan untuk kita melakukan sesuatu. Sejauh mana pula kita menganggap bahwa candi merupakan sebuah sejarah. Karena sesungguhnya,
Bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya sendiri.